Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Ya. Sini, Saki, Bu. Saki. Deis, Ibu. Tarisa, Ibu. Indah, sakit Ibu. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang bisa pimpin doa? Baik. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Nah, di sini ada yang tahu pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang apa? Ya, Ibu. Oke. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang daya tahan dan kekayaan alamnya. Nah, di sini ada yang bisa berikan contoh yang ada di daerah kalian tentang kekayaan alamnya ada apa saja. Saya Ibu. Misalnya Ibu di Gorontalo, kekayaan alamnya yaitu jagung, padi. Oh, ya, di daerah lain ada di sini Ada Ibu. buah mangga juga Ibu. Nah, Ibu apa? Sawit, jagung, Ibu. Oke, kalau di bawah mondok, manggis, buah lainnya. Oke, baik. Nah, itu yang dimaksud dengan kekayaan alam yang terdapat di daerah kita masing-masing. Nah, Ibu akan mengajak kita sebelum kita ke materi. Kita akan bermain dulu ya. Ya Bu. Main apa Bu? Nah, baik. Jadi kalian sudah menyebutkan kekayaan alam yang terdapat pada daerah kalian masing-masing. Nah, di sini Ibu memiliki 5 contoh kekayaan yang ada di Indonesia. Di mana yang pertama itu ada pegunungan. Nah, pegunungan ini sangat bermanfaat sekali bagi makhluk hidup. Contohnya itu seperti dijadikan seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Nah, selain itu juga daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya di pegunungan Jawa Tengah digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian ketan. Di puncak Bogor di Jawa Barat untuk lahan perkebunan teh. Begitu juga di pegunungan Bromo di Jawa Timur untuk rekreasi, dan ada juga pegunungan Jaya Wijaya atau Papua untuk jalur pendakian dan tambang emas. Nah, dan yang kedua itu ada dataran rendah, di mana dataran rendah ini sangat bermanfaat juga bagi kita manusia untuk dijadikan untuk sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, serta perkebunan, perkantoran hingga industri. Pemanfaatan dataran rendah ini juga untuk aktivitas perekonomian, misalnya Karawang di Jawa Barat sebagai pusat industri, Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan, Semarang di Jawa Tengah untuk perikanan tambak, dan Provinsi Riau Jambi, Sumatera Selatan, Pulau Sumatera untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, contoh yang ketiganya itu ada pantai dan laut. Di sini yang tahu apa manfaat dari pantai dan laut? Pantai untuk mencari ikan, memancing. Oke, baik. Nah, pantai dan laut itu juga sangat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, pariwisata, perdagangan, transportasi, olahraga, industri. Contohnya itu pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian adalah pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Pantai di selatan Pulau Jawa, Kebumen menghasilkan
sebagai jalan transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia juga, misalnya seperti Sungai Kapuas di Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi, Sungai Musi di Sumatera Selatan untuk perdagangan, Sungai Opak di Diye untuk wahana olahraga, dan terakhir Sungai Begawan Solo untuk irigasi. Nah, itu adalah pemanfaatan dari sungai. Nah, dan yang terakhir adalah danau dan waduk. Nah, di sini ada yang tahu apa manfaat dari danau dan waduk? Tidak ada? Ada Ibu. Oke. Pemanfaatan danau dan waduk juga sangat dimanfaatkan untuk sebagai perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, serta PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain Danau Toba di Sumatera Utara untuk pariwisata. Nah, dan yang terakhir waduk Jatiluhur di Jawa Barat, di mana mereka menggunakannya sebagai untuk PLTA, dan waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah untuk sarana irigasi. Nah, itu adalah pemanfaatan yang berada di Indonesia. Masih banyak lagi contoh-contoh. Jadi Ibu hanya mengambil 5 saja. Apakah di sini anak sudah paham tentang pemanfaatan kekayaan alam Indonesia? Paham Bu. Nah, untuk agar kalian tidak merasa bosan, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain. Cara bermainnya itu seperti Ibu akan menyuruh kalian untuk mengumpulkan kartu-kartu dari buah-buahan yang sudah Ibu ambil. Nah, di sini permainannya ini untuk mencari harta karun, di mana harta karun tersebut adalah buah-buahan yang kalian harus kumpulkan. Buah-buahan tersebut adalah sebagian dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Untuk kartu-kartunya kita mulai untuk mencarinya. Ibu sudah menyebarkannya di bagian belakang kalian, di mana sebelumnya kalian belum melihatnya. Untuk itu Ibu silahkan untuk mencari kartu-kartu tersebut. Ayo cepat. Kalau nggak dapat dikasih buahnya Ibu. Ini sudah Ibu. Kalau sudah, kembali ke tempat masing-masing. Ibu mau tenang. Kenapa ada terlambat? Nah, di situ kan kalian sudah mendapat harta karun yang sudah Ibu sebarkan atau di mana buah-buahan tersebut. Di sini tidak ada spidol. Belum bagi Ibu. Begini saja. Ibu akan membuat tabel, tapi di sini tidak ada spidol. Contohnya saja, misalnya di tabel pertama itu di mana terdapat dalam jumlah banyak daerah kalian. Jadi itu kartu-kartu yang kalian sudah kumpulkan, kalian tempelkan sesuai dengan tanda-tanda yang di depan ini. Dan yang kedua, tidak ditemukan atau kurang ditemukan dalam daerah kalian. Nah, tugas kalian menempelkan dari dua kotak tersebut sesuai pemanfaatan yang ada di daerah kalian. Satu orang maju ke depan untuk menempelkan sesuai yang ada di daerah kalian ya. Yang tabel pertama itu yang sering ditemukan di daerah kalian. Ibu harusnya pakai lem. Bisa. Oh, jadi ini yang sudah terdapat begitu banyak daerah kamu. Nisa ini dari daerah mana? Dari daerah Sulawesi Tengah Ibu. Sulawesi Tengahnya di bagian mana? Di Ibu. Oh, berarti ini
biar tidak terlalu yang sering dapat di daerah. Apa itu Ibu? Jahe, mangga. Ini ada jagung, pepaya, bawang putih, tebu, mangga, cabai, jahe, dan garam. Hanya itu saja? Iya, Bu. Oke, baik. Nah, jadi di sini teman-teman kalian sudah menempelkan buah-buahan yang lebih dominan di daerah mereka. Nah, coba tadi saya jelaskan mengapa menempelkan di bagian kolom pertama. Maksudnya kenapa memilih jagung di kolom pertama ini? Iya Bu, Terus ke depan. Iya Bu, karena di Sulteng itu banyak sekali orang yang menanam padi, jagung. Itu jagungnya. Lalu mengapa memilih pepaya? Nah, kalau di pepaya ini kan bapak saya punya kebun Ibu. Nah, dan di samping-samping kebun bapak saya banyak kebun-kebunnya orang dalam suatu desa itu. Jadi mereka banyak sekali menanam Oke, pepaya. baik. Kalau tebu, ini Bu dia mau ditanam juga banyak. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Kalau mangga itu juga ada juga Ibu. Kalau kita juga bisa ditanam di area-area rumah. Oke, baik. Rumah. Ini juga Ibu. Kalau ini Bu di sawah. Ini garam. Oh. Ini garam ya, bukan nasi. Oke, baik. Terima kasih kepada Tarisa. Baik, itu saja yang dapat Ibu berikan kepada kalian. Terima kasih sudah mengikuti game tadi. Ya.